والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Kita masuk sekarang kelompok orang yang kafir yang kedua. Kalangan apa tadi? Ilmuwan. Orang yang paling ditokohkan di Eropa sekarang adalah Darwin. Oleh para ateis, kita bicara ateis. Nggak usah bicara ahli kitab. Ahli kitab masih ngaku ada Tuhan namanya Allah. Kita bicara orang yang paling nolak ada Tuhan, orang ateis. Darwin ini adalah orang yang secara tidak disadari oleh orang-orang ateis mentuhankan dia. Karena semua teorinya dipercaya. Semua teori Darwin, teman-teman sekalian, intinya menolak ada Tuhan namanya Allah. Di antara teorinya, manusia dari kera. Itu teori. Dan dia bilang, hewan-hewan yang terbang di udara ini, itu asalnya dari hewan darat. Hewan darat ini asalnya dari hewan laut. Lalu kemudian dia buatlah ilustrasi dia, dari laut digambar ada ikan, tiba-tiba jalan sendiri, naik ke pinggir pantai, kemudian tiba-tiba berubah jadi kadal, kadal ini tiba-tiba bersayap jadi burung. Anehnya ada yang percaya nih. Pernah terjadi di Amerika, kisah nyata. Ribut antara kubu orang Nasrani yang mengaku ada Tuhan Allah dengan orang-orang ateis yang berpegang teguh pada teorinya Darwin, manusia dari kera. Masuk ke pengadilan, hakimnya bingung gimana mecahinnya. Yang diperebutkan bukan materi. Lalu tiba-tiba hakimnya buka pembicaraan, tidak dia sadari, ternyata itu membuka sidang dan menutup sidang. Dia bilang begini aja, yang mengaku keturunan kera ke sebelah kanan saya. Maafin yang sebelah kanan ya. Ini cuma waktu itu. Apa yang terjadi? Yang mendukung teori Darwin pun tidak mau ke sebelah kanan hakim, nggak mau ngaku turunan kera. Loh, kamu kan dukung teori itu. Kalau kamu keturunan kera ya kamu saja, kita sudah tahu. Kita dari Adam, Adam dari tanah. Panjang-panjang lebar surah Al-Baqarah menjelaskan masalah itu. Kita sudah tahu dari mana asal kita dan apa ujung kehidupan kita. Sudah jelas semuanya bagi orang yang beriman kepada Allah. Ini enggak, gitu kan? Darwin, subhanallah, seringkali kalau dia lihat sesuatu, terutama hewan-hewan yang sering dilihat oleh manusia, gitu, dijangkau. Kalau dia lihat jenis hewan tertentu, misal hewan udara, dia cari ada burung tertentu, langsung dia cari kira-kira jenis kadal atau hewan di darat ini yang mirip yang mana sih, lalu digambar, diilustrasikan, tanda panah berubah jadi itu. Kemudian kalau ada hewan yang di darat, dia lihat, dia cari hewan lautan yang mirip lalu digambar. Sebelum muridnya bertanya gitu. Subhanallah, satu waktu, dan ini diangkat oleh banyak ilmuwan muslim tentang kisah ini, dan di dalam buku Darwin sampai sekarang subhanallah masih ada, sampai dia sudah meninggal kata-kata itu masih ada. Ternyata dia pernah mau pergi mengajar murid-muridnya dan dia dihadang oleh burung merak. Burung merak ini nggak nyerang, nggak apa, cuman lewat depan Darwin, kemudian menghadap ke dia, dikepakin sayapnya, dikepakin ekornya maksud saya. Keluar semua warna-warni burung merak kan. Sudah pernah lihat burung merak ya? Cuma 2 orang yang pernah lihat. Maka yang terjadi, Darwin bingung. Dia mau cari kira-kira hewan yang mirip dengan ini, yang bisa berubah jadi burung merak, ini apa? Dia mau bilang ini burung, nggak terbang. Mau dibilang hewan darat, punya sayap, gitu kan? Mau dicari yang mana nih? Kalau dia cari hewan darat harus yang terbang. Kalau dia cari hewan lautan harus yang mirip, nggak ketemu. Lalu dia bilang dalam bukunya sampai dia meninggal, kalimat itu masih ada. Dan ini juga dinukil oleh Harun Yahya di Turki. Dia menyebutkan pada saat membantah teori Darwin, dia mengatakan Darwin masih mengucapkan kata-kata dan sampai dia meninggal dia nggak punya jawabannya. Saya terus muak pada saat mengingat burung merak yang menghadang jalan saya karena saya tidak tahu dari mana asalnya. Darwin, ilmuwan yang dianggap ditokohkan hebat, mati bingung burung merak dari mana. Apanya hebat tuh kira-kira? Kita mau burung merak, mau ayam, mau merpati, mau burung apa, mau semua hewan, semua Allah, la ilaha illallah, udah Allah yang ciptain, selesai, ringkas. Kalimat dahsyat yang luar biasa nih, kelihatan tidak kan Allah yang ciptain. Habis ceritanya Darwin yang dianggap dituhankan tadi hanya dengan satu contoh. Kita pindah ke yang ketiga, pemikir. Pemikir ini kalau bahasa akademik itu filosof.
Filosof ini teman-teman sekalian, saya angkat satu filosof dari Jazirah Arab bernama Ihya Abul Madhi. Ihya Abul Madhi ini terkenal, dia menyusun ribuan bait syair, semuanya isinya ribuan itu menolak Tuhan. Nggak ada Tuhan. Kalau kalian ada Tuhan namanya Allah, mana Allah? Nggak kelihatan, saya mau lihat, saya mau ngobrol, saya mau begini. Dijelasan ayat dia nggak percaya. Jadi nggak ada yang bisa bantah, bukan nggak bisa bantah ya, memang nggak bisa ketemu karena nggak ada titik temu. Nolak. Subhanallah. Sebelum dia meninggal dunia, dia menyusun 20 bait syair, 20 bait syair. 20 bait syair ini semuanya membantah ribuan syair dia yang sebelumnya. Dia bilang begini pada saat dia mau meninggal dunia, di ranjang kematiannya, jitu wala adri min aina jitu. Dia bilang, saya lahir di muka bumi ini, saya tidak tahu dari mana asal saya. Ini bahasa dia ya. Jadi setelah dia mau meninggal, subhanallah, 20 bait syairnya membantah ribuan syair dia sendiri. Dia bilang, saya di muka bumi saya nggak tahu dari mana asal saya. Kalau asal saya dari ibu saya dari mana? Ibunya lagi dari mana? Ibunya lagi. Mana asalnya nih? Karena dia tidak yakin ada Tuhan, dia bingung dari mana asalnya dia, gitu kan? Kita manusia sudah tahu, Adam dari tanah, kemudian Allah SWT suruh malaikat sujud dan Hawa diciptakan dari tulang rusuknya sampai berkembang biak. An-Nisa ayat 1 menjelaskan masalah itu. Sudah panjang lebar Allah SWT ceritakan, tapi dia bingung. Lalu kemudian dia bilang, fawajadtu amami tariq masyaitu dzalika syi'tu am abaitu. Lalu saya dapat di depan mata saya, dia bilang, sebuah sistem. Waktu saya lahir di muka bumi, sebuah sistem. Saya mau atau tidak mau harus saya laluin. Misal pergantian siang malam, biar dia suka siang, tetap malam akan datang sebentar. Nggak ada yang bisa tahan malam datang. Ada yang bisa tahan? Kalau sudah malam, ada yang bisa tahan pagi datang? Sistem. Kalau hujan mau turun, turun hujan itu, gitu kan? Oksigen, dia nggak bisa bantah sistem. Tutup hidupnya, dia nggak bernafas, maka meninggal. Kalau dia lapar, dia harus makan. Dia terus bertanya. Dia bilang, ada sistem, saya mau tidak mau harus saya lalui. Dari mana sistem ini? Manusia lahir bayi, semuanya melalui bayi. Tidak ada manusia tiba-tiba sudah dewasa. Siapapun dia, mau nabi, mau malaik, mau raja, mau orang yang terkuat fisiknya, semua sama. Bayi, anak-anak, remaja, tua, mati. Jadi tadi ada proses ini. Dia bilang, saya bingung melihat ini. Lalu dia bilang, lastu adri, lastu adri. Saya benar-benar bingung, saya benar-benar bingung. Atawilun hayati am qasir. Hidup saya ini masih panjang atau sudah pendek, atau nanti saya akan mati. Dia bilang, kalau saya sudah mati pun sebentar lagi. Kira-kira habis mati itu ada apa? Setelah kematian ada apa? Saya nggak tahu. Ada yang bisa informasikan kepada saya? Lalu dia bilang lagi kalimat-kalimatnya, terus saya terjemahkan bahasa Indonesia saja langsung. Dia bilang begini, kalau saya berbuat baik selama saya hidup di dunia, siapa yang menilai itu perbuatan baik? Dan siapa yang akan membalasnya? Dan kalau saya berbuat buruk, siapa yang menilai itu buruk? Tolok ukurnya siapa? Dan siapa yang akan menghukum saya? Murid-muridnya ada di sekitarnya waktu itu. Dia bilang, lastu adri, lastu adri. Saya nggak tahu, saya nggak tahu. Terakhir dia mengatakan, teman-teman sekalian, setelah kebingungan yang banyak, dia bilang, amli hadza lughzun hallun amla. Dia bilang, kira-kira teka-teki ini ada jawabannya nggak? Lalu kemudian tidak ada yang bisa jawab murid-muridnya. Lalu dia meninggal dunia dalam kondisi bingung, dari mana asalnya, apa tujuan hidupnya, mana boleh, mana tidak boleh, apa setelah kematian, tidak jelas bagi dia. Maka subhanallah, orang yang dianggap cerdas tadinya, menyusun ribuan bait syair menolak Allah, Tuhan, justru dia dalam kondisi meninggal membantah sendiri syairnya. Tidak tahu dari mana asal muasalnya, tidak tahu tujuan hidupnya, dan seterusnya. Sementara kita sudah tahu semua itu. Tadinya jadwalnya sampai jam 11, saya akan lebihkan teman-teman sekalian karena belum selesai materinya. Bisa? Baik. Kemudian sekarang kita tinggalkan kubu ini nih. Ini kubu orang yang tidak beriman. Buang jauh-jauh, kenang saja. Sekarang kita pindah ke kubu orang yang beriman supaya kita bisa bedain. Dan nanti antum akan tiba ke sebuah titik ternyata luar biasa kalau kita mengenal Tuhan kita. Dari kisah orang yang beriman saya angkat satu kisah saja. Tentu ada kisah-kisah banyak. Dan ini bisa diikuti di YouTube, di ceramah-ceramah saya ada cukup banyak kisah saya angkat. Tapi yang jelas ini saya akan angkat kisah seorang tabi'in yang bernama Abdullah. Abdullah ini dia tinggal di padang pasir zaman dulu, zaman tabi'in, zaman klasik kalau saya bahasakan, gak ada lampu, gak ada media kayak kita sekarang. Dia dulu di padang pasir, memang tinggal di situ di dalam kemah.
pada saat dia mau makan siang, tiba-tiba dari kejauhan teman-teman sekalian ada orang teriak-teriak di atas kuda dengan kecepatan tinggi, ya Abdullah, ya Abdullah gitu. Orang ini turun dari kudanya, debu semua berterbangan. Dia pun datang membuka buru-buru penutup kemahnya, pintu kemahnya Abdullah, lalu berkata, wahai Abdullah. Lalu Abdullah balik ke arahnya, lagi punya makanan. Dia bilang, saya baru melihat anakmu mati ditusuk orang. Ya, ada informasi penting nih. Anaknya mati plus ditusuk orang, bukan mati biasa. Yang terjadi, orang ini lagi buru-buru lari, mau dengarkan berita ini, ya mau sampaikan. Ternyata Abdullah lagi punya makanan, berhentikan punyanya. Lalu dia balik dengan sangat tenang, gak ada panik, gak ada marah, gak ada emosi. Balik ke orang ini lalu dia mengatakan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Udah. Terus dia kunyah lagi makanannya. Waktu dia kunyah makanannya yang kedua ini, yang bawa informasi penasaran, dia ulangi, wahai Abdullah, anakmu mati ditusuk orang. Dia pikir mungkin pertama nggak dengar nih, kok masih bisa ngunyah makanan, gitu kan? Ternyata Abdullah sama, berhentiin kunyahan mulutnya lalu mengucapin lagi sekali, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Lalu dia kunyah kembali makanannya. Nanti akan ada alasan kenapa dia kunyah makanannya. Lalu kemudian yang ketiga orang ini karena penasaran dia bilang, wahai Abdullah, demi Allah saya melihat seseorang pegang pisau tusuk dada anakmu berdarah mati. Kira-kira ada yang lebih jelas nggak dari ini? Ini yang dua kali dia pikir nggak dengar nih gini. Ternyata sama saja. Abdullah tenang, berhentiin kunyahan makanannya, lalu dia bilang, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Orang ini langsung bilang, demi Allah, yang saya bayangkan Anda akan panik, marah, membongkar makanan Anda ini, kemudian segera mencari siapa yang bunuh Anda dan balas dendam. Wajar kalau orang belum paham, pikiran manusiawi, gitu ya. Tapi lihat, orang yang beriman kepada Allah mengontrol emosinya karena ilmu pengetahuan yang dia miliki, jawaban tentang apa yang sedang terjadi, solusi dari masalahnya, semua ada. Maka dia mengatakan, duduklah saudaraku. Orang yang bawa informasi anaknya mati panik ini disuruh duduk, dia tenang, dia berhentiin kunyahannya, dia mengatakan, kami adalah segelintir kaum, segelintir orang yang beriman tentang ada Tuhan namanya Allah. Dan Tuhan kami Allah mengajarkan kepada kami kalau musibah datang, sekecil sampai sebesar apapun kami kembalikan kepadanya dengan mengucapkan kalimat istirja, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang artinya kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah sebagaimana firman-Nya, wa basyiris sabirin. Sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar, alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka yang kalau ditimpa musibah sekecil sampai sebesar apapun, mereka mengatakan kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Tuhan mereka dan kasih sayang, serta mereka adalah mereka orang-orang yang mendapatkan jalan keluar dari Tuhan mereka dan kasih sayang, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Saya sudah ucapkan itu, kata dia, sudah ucapkan kalimat istirja. Dan perlu kamu tahu, di ini dia berikan gambaran kenapa dia tidak emosi anaknya mati. Anak saya mati bukan karena tusukan orang itu, tapi karena ajalnya sudah datang. Ini jawabannya. Jadi orang yang beriman sama Allah sangat yakin dengan itu. Teman-teman sekalian, kalau ada orang ditabrak mobil atau dia naik di atas kapal, kapalnya tenggelam, selama ajalnya nggak datang, belum datang, tidak akan mati. Orang sehat keluar dari rumahnya dengan mobil Mercy yang baru, kalau memang ajalnya tabrakan akan mati, selesai. Memang begitu keyakinan orang yang beriman. Jadi ternyata masalah orang menusuk itu sebabnya, tapi bukan berarti itu dia mati gara-gara tusukan tadi. Ini keyakinan yang luar biasa, memberikan gambaran kepada kita. Perlu kita fahami juga satu hal, teman-teman sekalian. Ini berhubungan dengan masalah akidah. Sedikit saya keluar dari kisah ini menguatkan apa yang disampaikan oleh Abdullah tadi. Dalam Islam mati itu cuma satu, mati cuma satu. Kalau ada orang ditabrak kereta api kepalanya hancur, ada orang yang naik pesawat terbakar, meledak, nggak ditemukan ya sedikit pun potongan tubuhnya. Ada orang naik kapal laut, kemudian tenggelam dimakan oleh ikan, habis tubuhnya nggak ditemukan. Dengan ada orang mati di atas ranjang, kira-kira mana mati yang enak nih? Hah? Masa? Nggak mau dimakan ikan hiu? Kalau antum dikasih tiket gratis first class, tapi dibilang setengah jam lagi meledak pesawatnya, mau nggak?
Naik kapal laut, kapal yang paling mewah, semuanya ada di atas, tapi di tengah lautan nanti ada ombak besar, di situ penuh ikan paus, ikan hiu. Mau nggak? Jadi begini memahaminya teman-teman sekalian. Ini agama mengajarkan kita, subhanallah. Ini akan membuat orang yang saya bilang tadi di awal, kalimat la ilaha illallah, membuat orang takut jadi berani, orang miskin jadi kaya, orang lemah menjadi kuat. Itu kalimat ini luar biasa. Jadi ternyata dalam Islam mati itu cuma satu. Masalah proses dia mati itu mungkin bisa beragam, tapi mati cuma satu. Yang mereka lihat semua tadi jenis-jenis mati, orang tabrak kereta api, meledak di pesawat, tenggelam di lautan, dimakan ikan, dan di atas ranjang, sama saja. Proses sakaratil maut, ruh dikeluarkan oleh malaikat. Yang ditabrak kereta api nggak lagi bilang, aduh kepala saya sakit. Yang meledak di atas pesawat mengatakan, aduh badan saya panas. Dimakan ikan, aduh badan saya sakit, cabit-cabit ikan. Enggak ada. Cuma lihat satu, malaikat maut datang, kalau dia orang beriman, mudah keluar ruhnya seperti air dari mulut kendi, atau dia orang fasik, dosa banyak maksiat tidak sempat tobat, naudzubillah, atau orang kafir lebih berat dari, atau seperti bulu domba yang dibasahkan, ditaruh di pohon berduri lalu ditarik dengan keras sehingga berantakan bulu domba itu. Ini ada bahasan saya tentang ini, tidak adanya ruh gentayangan di tema bekal dunia akhirat. Coba dibuka di YouTube atau di web saya. Di w.khalidbasalam, teman, judulnya bekal dunia akhirat, ada tema saya bahas masalah tidak ada ruh gentayangan, dan saya panjang lebar jelaskan masalah hadis itu. Tapi jelas dalam Islam seperti itu. Jangan pernah takut dengan masalah kematiannya. Orang paham ini, kenapa para sahabat begitu dipanggil jihad mereka berani? Karena mereka yakin, kalau ajal saya belum datang, mau saya lawan 1000 orang pun saya tidak akan mati. Emang sudah begitu. Ini keyakinan yang harus difahami. Dan ajal itu kalau datang tidak mengenal tempat, tidak mengenal waktu, dan ajal ini kalau bahasa saya pribadi dalam ceramah, itu tanggal expire. Jadi bukan cuma makanan kaleng punya tanggal expire, kita semua punya tanggal expire. Pohon, langit, bumi, semua punya ajal namanya. Likulli ajalin kitab, semua sudah dicatat dalam kitab, semua punya ajal, gitu kan. Pernah ada sahabat mecahin piring pembantunya, dia marah sama pembantunya. Lalu Nabi SAW dengar, dipanggil oleh Nabi SAW. Kenapa kau marah dengan pembantunya? Ya Rasulullah, piring baru saya beli dipecahin. Kata Nabi SAW, jangan kau marah dengan pembantumu, karena piring yang dipecahkan olehnya punya ajal sebagaimana kau punya ajal. Kalau bukan pecah di tangannya, akan pecah di tanganmu. Ini gelas kalau saya lagi pegang teman-teman sekalian, kemudian tiba-tiba jatuh pecah. Emang pada saat itu sudah saatnya pecah. Saya penyebabnya saja, saya yang memegangnya. Kalau bukan saya yang pegang, moderator yang pegang, tetap akan pecah pada saat itu. Jadi kalau lagi naik motor, ban motornya pecah, itu tandanya apa? Ajal bannya sudah datang. Sebabnya ada paku, sebabnya. Jangan bilang, oh ini karena paku. Bukan karena paku, ajal. Sudah ajal. Beli baju setrika hangus, bukan setrikanya, emang sudah ajalnya. Beli makanan taruh di kulkas, besok mau dimakan sudah berjamur, emang sudah ajalnya. Ini keyakinan, nggak boleh sembarangan. Kalau kita yakin dengan ini, akan tenang hidup kita. Oh sudah ajal, udah selesai. Mau apa lagi kalau sampai manusia mati, kakek, nenek, istri, suami, anak meninggal, ajalnya. Mau nangis darah tetap tidak akan hidup. Udah saatnya dia pulang, gitu. Seperti itu. Kita kembali ke kisah tadi. Jadi Abdullah merasa tenang karena dia tahu itu ajal anaknya datang. Jadi nggak perlu saya repot-repot balas dendam. Percuma. Saya biar balas dendam, tetap memang dasarnya mati anak saya pada saat itu, gitu. Lalu dia jelaskan kenapa tetap dia makan. Dia bilang, dan Tuhan saya Allah mengajarkan kepada saya untuk menghabiskan makanan ini. Kalau saya buang seperti yang kamu bilang, maka Allah berfirman, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu rabbihi kafura. Orang-orang yang mubadzir, buang sesuatu yang masih bisa bermanfaat, itu saudaranya syaitan, dan syaitan kufur kepada Tuhannya. Maka saya akan makan makanan ini, lalu kemudian saya akan urus jenazah anak saya. Selesai. Enak gak jadi orang beriman? Musibah berat datang bisa ditanganin, gitu kan? Karena dia tahu ada Tuhannya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada banyak ratusan kisah seperti ini orang-orang saleh. Insya Allah kalau masih ada waktu saya akan jelaskan nanti di akhir penutupan kita. Ini kubu orang yang beriman. Satu saja sudah cukup membantah semua orang-orang kafir tadi. Ini sudah luar biasa ketenangan hidupnya. Tinggal di padang pasir, di kemah, tapi menghadapi kematian anaknya bisa dihadapi dengan sangat tenang, dan bisa bahkan menikmati makanan yang sedang ada karena punya ilmunya. Kita masuk ke inti pertanyaan tadi. Baiklah, saya mau yakin Tuhan saya Ustaz Allah. Tapi Allah itu ada di mana Ustaz? Kenapa Allah tidak kelihatan? Dan bagaimana saya berhubungan dengan Allah?
Allah Azza wa Jalla, Tuhan kita ini berada di atas langit. Sebagaimana banyak dalam firman Allah, Allah mengatakan tsumma stawa 'alal arsy, lalu bersemayam di atas singgasana, gitu kan. Kemudian juga ada hadis Bukhari tentang sholat malam, di mana Nabi SAW mengatakan kalau tertinggal sepertiga malam, Allah turun ke langit bumi, turun dari atas ke bawah kan, nggak mungkin dari bawah ke atas. Allah turun ke langit bumi dan bertanya kepada para malaikat, adakah yang meminta tolong saya tolong, ada yang punya hajat saya punya, atau ada yang bertaubat saya ampuni. Pernah juga dalam hadis Bukhari, seorang sahabat lagi lewat, kemudian ada budak wanita sedang jalan bersamanya, budak wanitanya dia. Lalu kata Nabi SAW, sebentar, saya mau tanya dulu budak wanita kamu ini. Baiklah, kata tuannya, silakan. Kata Nabi SAW, di mana Allah? Tanya kepada budak wanita itu. Budak itu mengatakan, di langit. Lalu kata Nabi SAW, siapa saya? Kata perempuan itu, Anda utusannya, utusan Allah. Kata Nabi SAW, bebaskan budakmu ini karena dia beriman kepada Allah. Saksi bahasan dia mengatakan Allah ada di atas langit. Baik, jadi ini jawaban pertama, Allah ada di mana? Allah di atas langit. Pertanyaan kedua, lalu kenapa Allah tidak kelihatan? Jawabannya teman-teman sekalian ada pada saat kita awal sholat. Waktu kita mau sholat, kita mengatakan Allahu Akbar. Ini jawabannya. Akbar ini dalam bahasa Arab sesuatu yang digunakan untuk melampaui batas. Jadi misal gini, karena Al-Quran dan Sunnah dalam bahasa Arab, kita pelajari bahasa Arab itu. Kalau orang Arab melihat sebuah benda besar, bagi dia ini besar, dia mengatakan kabir. Masjid misalnya, Cut Mutia kabir, bisa dikatakan begitu. Tapi kalau orang Arab ini melihat sebuah benda yang besar sekali, bagi dia pribadi tidak ada lebih besar daripada itu, maka dia menggunakan kalimat akbar. Kalau bahasa Indonesia, kamus kita menggunakan istilah maha. Makanya diterjemahkan, kalau maha berarti nggak ada lagi di atasnya. Maka Allah diterjemahkan di sini Allahu Akbar, Allah maha besar. Tapi secara letter makna bahasa Arabnya kita mengikrarkan Allah itu yang paling besar, nggak ada lagi lebih besar daripada itu. Ini jawaban. Bagaimana memahaminya? Kita ikutkan dengan, atau kita kuatkan dengan sebuah hadis Nabi SAW yang berbunyi, kata Nabi SAW, perumpamaan bumi yang kalian tinggali ini dibandingkan dengan langit yang ada di atas kepala kalian. Dan kebetulan waktu itu Nabi SAW sedang menafsirkan surah Al-Mulk ayat 3, alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa, Allah menciptakan 7 lapis langit tibaqa, susun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bumi di bawahnya, gitu kan. Jadi ini langit yang pertama nih, kita di bawahnya, di atasnya masih ada 6 lapis langit. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut, kau tidak akan pernah bisa mendapatkan kekurangan di makhluk atau ciptaannya Allah, gitu kan. Kemudian Allah SWT tantang kita, coba lihat matamu angkat ke langit, maka niscaya kau akan turunkan pandangan matamu dalam kondisi capek sementara kau belum dapatkan kelemahannya, celah buruknya, retakannya. Lalu kata Allah, coba kembalikan pandanganmu sekali lagi, maka kau akan temukan pandanganmu, kau akan turunkan dalam kondisi letih sementara kau belum dapatkan kelemahannya. Baik, waktu menjelaskan tafsir ayat ini, kata Nabi SAW, perumpamaan bumi kalian dibandingkan langit pertama hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Dalam riwayat lain dikatakan seperti biji dibuang di sawah. Makanya kita putar-putar dimanapun di muka bumi ini nggak pernah lihat ujungnya langit. Ada yang pernah lihat ujungnya langit nggak? Hah? Kalau ada sampaikan, kita juga mau lihat. Mau di Amerika, mau di Saudi, mau di Indonesia, langitnya gini-gini terus. Nggak pernah kita dapat ujungnya. Ternyata jawabannya secara dalil memang karena dia besar. Seperti padang pasir yang luas, kita seperti cincin yang kecil. Dan ternyata teman-teman sekalian, subhanallah, ini membenarkan firman Allah dan perkataan Nabi Muhammad SAW. Ini bukan cuma statement wahyu, secara ilmiah juga terbukti. Semua ilmuwan sepakat mengatakan manusia mustahil ada yang bisa menjamah langit dengan tangannya, karena jarak antara bumi sama planet-planet saja yang miliaran jumlahnya berada di bawah langit, itu sudah mustahil manusia bisa jangkau. Saya pernah jelaskan ini, dan salah seorang dosen di UI, teman dekat saya, dia kebetulan salah satu ketua ormas Islam, ikut sama saya sampai ke Ternate. Itu ada daurah pesantren kilat. Terus saya jelaskan, dia bilang, Ustaz tahu nggak,
Dalam ilmu, dalam ilmu pengetahuan pada abad 18, kebetulan beliau mengajar ilmu pengetahuan alam, abad 18, para ilmuwan mengira bahwasanya planet terbesar di langit ini hanya matahari. Dan matahari itu terbukti secara ilmiah jutaan kali lebih besar daripada bumi. Seperti itulah. Dan ternyata para ilmuwan dikagetkan di abad ke-19, satu abad setelah itu, dengan teknologi lebih canggih, ternyata di langit ini, di alam semesta ini, ada miliaran matahari dengan planet-planetnya dengan jarak sekian juta tahun. Jadi ternyata bukan cuma matahari ini satu nih, ada banyak matahari miliaran jumlahnya dengan planet-planetnya, dan jaraknya sudah sekian juta tahun, lebih jauh lagi. Artinya teman-teman sekalian, bintang-bintang yang miliaran jumlahnya ini semua berada di bawah langit pertama. Makanya ilmuwan mengatakan mustahil manusia bisa jamah langit dengan tangannya, nggak mungkin. Subhanallah, saya pernah baca buku anak saya kelas 2 SD, ilmu pengetahuan alam. Kita pelajari itu waktu kita masih SD. Saya waktu itu tidak ingat lagi kan gitu. Tapi jelas anak saya lagi belajar kelas 2, saya buka. Kebetulan judulnya Alam Semesta. Ada satu paragraf yang menggelitik saya. Bunyinya begini. Jarak terbukti secara ilmiah, jarak antara bumi sama Pluto, yang satu matahari sama kita nih, planet sama Pluto, jaraknya secara ilmiah 274 tahun kecepatan cahaya. Sudah 274 tahun tambah kecepatan cahaya, gitu kan? Ini luar biasa. Anggap 274 tahun saja deh. Saya kadang-kadang bercanda di pengajian saya bilang, Bapak Ibu sekalian, kalau kita kirim astronot bayi, umurnya 70 tahun mati tengah jalan, gitu kan? Belum sampai ke Pluto tuh. Itu baru satu matahari dengan kita. Bagaimana dengan yang lain-lainnya nih? Tentu teman-teman yang tahu tentang ilmu pengetahuan lebih dalam masalah ini, gitu kan? Jelas ini luar biasa faktanya. Tapi semua itu berada di bawah langit pertama. Kata Nabi SAW, di atasnya ada langit kedua. Besarnya langit kedua itu digabung antara bumi sama langit pertama hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Di atasnya langit ketiga, langit kedua satu dan bumi digabung tiga-tiganya seperti cincin dibuang di padang pasir. Langit keempat, langit 3, 2, 1 dan bumi seperti cincin dibuang di padang pasir. Langit kelima, 4, 3, 2, 1 dan bumi seperti cincin dibuang di padang pasir. Sampai langit ketujuh, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 6 lapis langit dan 1 bumi dibanding dengan langit ketujuh seperti cincin dibuang di padang pasir. Di atas kepala kita semuanya. Pertanyaannya, kita berada di mana? Ini luar biasa, seperti padang pasir yang luar biasa luasnya gitu. Jadi kita seperti debu yang lebih kecil lagi daripada debu di padang pasir itu. Yang terjadi teman-teman sekalian, kita punya rukun iman namanya, kita beriman. Termasuk iman pertama tentang Allah. Yang kedua iman apa? Rukun iman yang kedua? Saya kira nggak tahu, kalau nggak tahu saya keluar dari masjid. Iman kepada malaikat, makhluknya Allah yang jumlahnya sangat banyak dan postur tubuhnya jauh lebih besar daripada manusia, gitu kan? Langit itu yang 7 lapis teman-teman sekalian, tempat dihuni oleh malaikat. Makhluknya Allah paling banyak bermarkas di situ, bertempat. Sampai kata Nabi SAW, di langit ketujuh ada sebuah rumah namanya Baitul Ma'mur. Surah At-Tur menjelaskan itu. Tempat tawafnya para malaikat. Kalau kita di bumi ini Ka'bah untuk manusia sama jin, kalau di langit ketujuh itu malaikat, Baitul Ma'mur. Surah At-Tur kalau nggak salah ayat 5 atau ayat 6-nya menyebutkan wal baitil ma'mur, gitu kan? Kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Bukhari, setiap hari 70.000 malaikat tawaf, pergi nggak pernah kembali lagi. Riwayat lain mengatakan masuk ke dalamnya dan tidak akan keluar lagi. Allah sudah musnahkan. 70.000 lagi besok, terus begitu. Berapa jumlah malaikat? Dan malaikat ini kata ulama ada namanya ismul jins, ada ismul fard. Ada nama kelompok, ada nama individu. Tentu khilaf di antara ulama tentang nama-nama malaikat ini ya. Ada yang mengatakan misal Raqib dan Atid itu cuma istilah malaikat yang mencatat amal. Tapi ada yang mengatakan tidak, Raqib memang nama malaikat yang mencatat amal baik, Atid yang mencatat amal buruk. Ini dua ulama. Kita ambil pendapat yang kedua misalnya, mengatakan Raqib malaikat mencatat amal baik dan Atid mencatat amal buruk. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, ayat dalam surah Qaf, gitu kan? Taib. Sekarang kalau Raqib dan Atid setiap manusia pasti ada di pundak kanan dan kirinya. Jumlah populasi manusia hari ini teman-teman sekalian 7,3 miliar jumlah manusia. Dari yang bayi sampai orang tuanya yang masih hidup. Berarti
kalau setiap manusia ada raqib dan atid, berapa jumlah raqib dan atid? 14,6 miliar. Itu baru malaikat yang dampingi manusia. Ada tentu bahasan sendiri. Kalau teman-teman tahu, Ustaz, ada buktinya nggak malaikat ada? Ada. Dalam hadis kata Nabi SAW, semua kalian punya qarin, pendamping dari malaikat dan dari syaitan. Malaikat selalu ingatkan kebaikan, syaitan mengingatkan keburukan. Syaitan ada yang lihat syaitan nggak? Nggak ada kan? Dari mana kita tahu syaitan ada? Dari bisikannya. Malaikat juga kita tahu dari bisikannya. Jadi misal gini, coba niat nanti malam saya mau sholat tahajud, terus terbangun tuh. Itu yang bangunin kata ulama malaikat kita, pendamping. Tiba-tiba ada bisikan dalam hati, tahajud, sholat, itu udah azan, ada orang miskin lewat, bantu, itu majelis ilmu hadir. Itu bisikan malaikat. Kita tangkap nggak? Nanti syaitan membisikkan juga, jangan, malam masih panjang, tidur aja, besok ada meeting, nanti kamu ngantuk, macam-macam. Tinggal dia milih yang mana nih. Itu bukti nyata ada malaikat dan ada syaitan, gitu kan? Baik, kita bahas nih masalah malaikat. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, waktu saya sedang dimi'rajkan ke langit, naik ke langit menerima perintah sholat, gitu kan? Maka saya menembus 7 lapis langit tersebut, dan demi zat yang ubun-ubunku dalam genggamannya, maksudnya demi Allah, tidak ada tempat yang saya lewatin di 7 lapis langit itu ukuran 4 jari manusia, kecuali saya temukan malaikat sedang sujud atau ruku. Penuh dengan malaikat tuh, yang luas langit ini penuh dengan malaikat, luar biasa. Dan malaikat saya katakan tadi ada nama kelompok, ada nama individu. Kalau individu seperti Jibril, Mikail, Israfil, ini nggak ada malaikat lain, cuma satu saja. Tapi tadi raqib dan atid, ada mungkar dan nakir, ada malaikat maut, gitu kan? Jadi kalau ada 1 juta orang mati, 1 juta malaikat yang cabut ruhnya, gitu kan? Bukan satu saja malaikat, seperti itu memahami. Tapi ini ada bahasan sendiri tentunya. Intinya langit itu dipenuhi oleh malaikat. Dalam hadis Bukhari yang lain dikatakan, pantas langit itu mengeluarkan suara seperti unta, induk unta yang terbebani dengan sangat berat, karena berat punggungnya dia ngeluarin suara. Pantas langit mengeluarkan suara seperti itu, karena tidak ada ukuran 4 jari manusia di langit sana, kecuali ada malaikat yang sedang ruku atau sujud. Jadi penuh mereka. Di atas langit ketujuh, teman-teman sekalian, ada tempat namanya Sidratil Muntaha. Pernah dengar ya? Ini disebutkan dalam banyak surah Al-Quran juga tentang pertemuan Nabi SAW dengan Jibril di Sidratil Muntaha. Ini besarnya, kata Nabi SAW, digabung antara 7 lapis langit dengan bumi, 8-8-nya hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Di atas Sidratil Muntaha Allah ciptakan sebuah lautan. Allah jelaskan dalam Al-Quran, wa kana arsyu alal ma', singgasananya Allah di atas air. Kata Nabi SAW, ada lautan, luasnya lautan itu digabung antara Sidratil Muntaha, 7 lapis langit dan bumi, 9-9-nya hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Di atasnya ada arsy-nya Allah. Arsy-nya Allah ini singgasana Allah, besarnya kata Nabi SAW digabung antara lautan tadi, Sidratil Muntaha, 7 lapis langit dan bumi, 10-10-nya hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Itu di bawah arsy-nya Allah. Dan kata Nabi SAW, Allah di atasnya akbar, Allah lebih besar. Teman-teman, saya kuatkan dalilnya dengan ayat yang sering kita baca untuk mengusir setan. Ayat apa? Ayat kursi. Ayat ini artinya informasi. Kursi itu dalam bahasa Arab bukan kayak yang kita dudukin nih, tapi kursi itu artinya dalam bahasa Arab pijakan kaki raja di singgasana. Jadi kalau raja mau naik singgasana ada pijakan kaki, itu bahasa Arab, artinya itu bahasa Arabnya kursi. Jadi ayat kursi artinya informasi tentang pijakan kakinya Allah di singgasana. Apa yang kita sering baca? Wasi'ah. Wasi'ah itu artinya telah menutupi, telah meluasi. Kursiyuhu, pijakan kakinya dia, Allah. Lanjutan ayatnya, as-samawati wal ard, pijakan kakinya saja Allah di singgasana telah menutupi seluruh langit dan bumi ini. Kalau pertanyaannya, lalu kenapa Allah tidak kelihatan? Karena Allah terlalu besar untuk dijangkau oleh mata manusia. Gak bisa. Kita lihat matahari aja, coba lagi terang seperti ini, lagi panas, kita lihat setengah jam mungkin bisa buta matanya. Gak bisa lihat cahaya. Dan bukan cuma kita, teman-teman sekalian, semua nabi-nabi belum ada yang lihat Allah. Nabi Muhammad SAW, nabi yang penutup, nabi mulia dalam hadis Bukhari, waktu beliau menikah dengan Aisyah, Aisyah bertanya pertama kali,
mengatakan, ya Rasulullah, waktu anda mi'raj ke langit, har tara rabbak, anda sempat lihat Tuhan anda enggak? Kata Nabi SAW, Allahu nurun ala nur anna arah. Allah itu cahaya di atas cahaya, bagaimana saya bisa melihatnya? Sebelumnya Nabi Musa alaihissalam sempat bilang, waktu terima 40 hari di Bukit Tursina menerima kitab Taurat, ya, ini tiap hari turun nih, turun satu surah, berapa ayat gitu. Nabi Musa AS di atas gunung Tursina, menyaksikan tuh fenomena alam, pergantian siang malam, sebentar hujan, sebentar panas, hewan-hewan yang lari dari gunung-gunung yang banyak. Tursina itu perlu teman-teman tahu, itu lembah padang pasir penuh dengan mungkin ratusan gunung-gunung batu, gitu kan. Dan ada gunung-gunung yang tinggi, ada di situ dikenal dengan Gunung Tursina, tempatnya Nabi Musa naik gunung tertinggi. Jadi bisa lihat semua yang lainnya gitu. Nabi Musa alaihissalam selama 37 hari waktu berjalan, kagum-kagum dengan ciptaan Allah nih. Hari ke-37 dari 40 hari itu, sempat Jibril alaihissalam datang membawa ayat, lalu Musa berkata, wahai Jibril, sampaikan kepada Allah, saya ingin melihatnya, mau lihat Allah. Lalu Jibril alaihissalam sampaikan, lalu Allah berfirman kepada Musa alaihissalam, dikatakan, wahai Musa, Jibril bilang, Tuhanmu mengatakan kepadamu, ya. Atau dalam ayat Quran dikatakan, a'udzu minasyaitonir rajim, Rabbi arini anzur ilaik, wahai Tuhanku, izinkan aku melihat padamu. Qala lan tarani, kata Allah, kau tidak akan mampu melihatku, hai Musa. Tapi Allah enggak mau kecewakan, Allah mengatakan, walakin anzur ilal jabal, tapi coba lihat gunung-gunung yang ada di sekitarmu itu. Karena Nabi Musa paling kagum dengan gunung-gunung batu itu. Fa in istaqarra makanahu, kalau mereka bisa menampung kedatanganku, fasawfa tarani, kau akan bisa melihatku. Lalu Allah bilang, falamma tajalla rabbuhu lil jabal, waktu Tuhannya Musa sudah mulai baru niat mau datang, belum datang gitu kan, ja'alahu dakka, semua gunung itu berantakan, hancur. Wa kharra Musa sa'iqa, dan Musa tiba-tiba pingsan karena lihat batu bertabrakan di depan matanya. Waktu dia bangun, Musa cuma mengatakan, saya sudah beriman kepadamu ya Allah. Udah. Jadi nabi-nabi pun belum ada yang lihat Allah. Pertanyaannya, kapan kita melihat Allah? Nah, hadis Bukhari menjelaskan kita akan melihat Allah di hari kiamat nanti. Yang pertama di mahsyar. Hadis pertama kata Nabi SAW, kalian akan melihat pertama kali Tuhan kalian di mahsyar, tapi dalam bentuk cahaya yang terang seperti bulan purnama di malam Lailatul Qadar. Makanya sebagian ulama mengatakan ciri Lailatul Qadar walaupun di akhir bulan itu ada bulan purnama. Sementara karena diambil dari hadis ini. Jadi Allah masih dalam bentuk cahaya, belum ketahuan, belum kelihatan, tapi manusia sudah tahu dan seluruh tahu pada saat itu ini Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertama kali kita akan lihat secara fisik Allah di surga. Dan kata para ulama, melihat Allah ini adalah nikmat terbesar di surga. Disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim bahwasanya Nabi SAW bersabda, kalau seluruh penghuni surga sudah masuk ke dalam surga, termasuk yang disiksa dulu di neraka, yang punya dosa-dosa disiksa di neraka, semua sudah keluar. Di neraka itu tinggal orang munafik sama orang kafir aja, udah nggak ada lagi orang yang akan masuk ke dalam surga gitu. Sudah keluar semua, sudah masuk surga. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan ahli surga dan berkata kepada mereka, apakah kalian sudah puas dengan nikmat yang saya berikan? Maka mereka semua mengatakan, nikmat apa lagi ya Allah? Yang kami inginkan setelah Engkau selamatkan kami dari neraka, kami masuk ke surga. Perlu kita tahu teman-teman sekalian, insya Allah kita semua masuk di surga. Penghuni surga bisa lihat penghuni neraka, agar mereka terus bersyukur kepada Allah. Penghuni neraka bisa melihat penghuni surga, agar mereka selalu menyesal. Memang begitu. Maka mereka berkata dalam hadis Bukhari Muslim ini, nikmat apa lagi Allah setelah Engkau selamatkan kami dari neraka, kami masuk ke dalam surga, sudah luar biasa nih. Belum bicara nikmat makanan, minuman, pakaian, fasilitas permadani dan segala ini belum dibahas. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala dalam dua riwayat Bukhari, yang pertama, hari ini aku angkat murkahku, kalian boleh berbuat semau kalian. Artinya ahli surga sudah tidak ada hukuman lagi. Lalu kata Nabi SAW, dan ahli surga tidak akan buat kecuali kebaikan. Semenjak itu mereka akan buat kebaikan saja. Yang kedua, ini yang saksi bahasan, Allah mengangkat hijabnya, pembatas antara dengan hamba-hambanya. Lalu pertama kali seluruh penghuni surga melihat Allah. Dan begitu mereka melihat fisik Allah, mereka langsung mengatakan, ya Allah, tidak ada nikmat yang mengalahkan melihat wajahmu yang mulia. Maka semua buku teman-teman sekalian, tidak terkecuali, asal buku ini berujukan dengan Al-Quran dan Sunnah, menjelaskan masalah fasilitas surga, pasti mereka menulis nikmat terbesar di surga itu adalah melihat wajahnya Allah.
Jadi bukan permadani, bukan istana, bukan bidadari, tapi melihat wajahnya Allah. Dan dikatakan pada hadis ini penutupannya, Allah memperlihatkan dirinya untuk ahli surga setiap pagi dan setiap sore. Jadi mereka melihat fisik Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini alasan kenapa Allah tidak kelihatan. Tinggal pertanyaan terakhir, bagaimana saya berhubungan dengan Allah? Saudaraku sekalian, kita buat semacam ilustrasi pikiran saja ya. Tulisan namanya Allah. Allah ini Tuhan kita, la ilaha illallah, gak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Yang menyembah selain Allah kafir, yang mempartisipasikan Allah dengan makhluknya syirik. Dua-dua ini gak boleh. Kita harus murni berhubungan dengan Allah. Bagaimana caranya? Di bawah namanya Allah itu kita lingkarin lagi lingkaran, tulisannya ibadah. Sholat, puasa, zakat, haji, takziah, ziarah kubur, doa, berzikir, semua rangkaian ibadah itu dari mana kita tahu? Dari Allah. Allah turunkan kitabnya dari langit, Allah utus nabi-nabi mengajarkan kepada kita, ini haram, ini halal, ini dikerjakan, ini jangan dikerjakan, ini batalin sholatmu, ini memberikan pahala ekstra dan seterusnya. Kita tahu dari situ, dari wahyu kan. Jadi Allah turunkan tuh. Nah, ibadah-ibadah ini kita tahu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan memang ibadah-ibadah ini adalah satu-satunya cara untuk berhubungan dengan Allah. Cuma yang perlu digarisbawahi teman-teman sekalian satu hal, dan ini perlu kita tanamkan terutama di negara kita Indonesia. Ibadah yang kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala ini, salat, puasa, zakat, takziah dan seterusnya, semua itu harus seperti yang Allah mau, bukan yang kita mau. Di Indonesia ini banyak orang mau ibadah tapi semaunya sendiri, bukan maunya Allah, nggak bisa. Harus seperti yang Allah mau. Bagaimana caranya seperti yang Allah mau agar sama dengan seperti yang Allah mau? Ikuti buku panduan. Ada Al-Quran, ada Sunnah. Ini panduannya. Kalau nggak ikutin ini maka salah, nggak diterima udah. Nah banyak orang salah paham nih. Ibadah yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dikenal dengan bid'ah. Apa itu bid'ah? Ibadah yang dibuat tidak ngikutin Sunnah Nabi, kan gitu. Itu versi lawannya, versusnya Sunnah dengan bid'ah, gitu kan? Ini lawannya nih. Sunnah yang dicontohkan oleh Nabi, bid'ah yang tidak dicontohkan oleh Nabi. Banyak orang kadang-kadang alergi dengan istilah bid'ah, padahal sebenarnya ini dari lisan Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi SAW dalam hadis Irbat yang masyhur, berpeganglah teguh pada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin setelahku, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Berpegang teguh pada keduanya, sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin, walaupun dengan gigi geraham kalian. Pegang, apapun godaannya jangan terpengaruh, tetap. Dan hati-hati dengan perbuatan-perbuatan ibadah yang baru-baru dibuat, ya, karena itu semua akan membawa pelakunya pada kesesatan, kesesatan akan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Jadi ada istilah bid'ah. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsin bid'ah wa bid'atin dhalalah wa dhalalatun finnar. Ini riwayat sahih menyebutkan masalah ini. Jadi teman-teman sekalian, jangan alergi dengan istilah bid'ah, karena bid'ah ini datang dari lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya semua ibadah yang tidak punya rujukan wahyu. Saya kasih contoh rasional. Kalau teman-teman lagi bekerja di satu perusahaan, lalu pimpinan perusahaan bilang, ini baju perusahaan ya, warnanya putih, ada logo perusahaan. Jam kerja jam sekian sampai jam sekian. Ada pegawai datang, sudah diterima, tapi dia nggak pakai baju perusahaan, dia pakai bajunya sendiri. Ada logo perusahaan putih, dia nggak mau putih, dia pakai warna hitam. Rapi memang rapi, tapi perusahaan nggak mau, harus pakai baju perusahaan. Jam kerja ditentukan jam 7 sampai jam 5, enggak, dia datang jam 9, dia keluar jam 2 siang, dia ikuti peraturannya sendiri. Kira-kira masih dipekerjakan nggak? Pecat. Nggak ikuti peraturan. Ini baru peraturan manusia. Bagaimana peraturannya Allah? Nggak bisa, nggak diterima sholat kalau belum masuk waktu, nggak tutup aurat, nggak wudu, gitu, bersih dari najis, gerakan dan bacaannya benar, itu baru bisa. Kalau nggak bisa. Dan harus ibadah itu yang dipandu. Subhanallah, banyak sekali orang sibuk dengan perbuatan bid'ah, teman-teman sekalian. Sibuk dengan bid'ah. Apa itu bid'ah? Ibadah yang dibuat-buat, nggak pernah Nabi contoh ini. Saya kadang-kadang bilang begini, teman-teman sekalian, ibadah yang disunnahkan saja sudah terlalu banyak. Gimana caranya orang membuat perbuatan bid'ah ini? Kapan ada waktunya tuh? Coba ya, kita azan subuh, ada sholat sunnatul fajr. Kemudian sholat subuh. Duduk habis itu zikir pagi, namanya zikir pagi, biasanya maksurat yang dibaca. Maksurat ini istilah bagi zikir pagi sore. Bukan berarti saya rujuk kepada buku ya, tapi ini istilah yang sering dipakai oleh para ulama.
Jadi zikir pagi, sebentar istirahat ada sholat duha. Habis istirahat sebentar duha kayak begini sudah menjelang duhur, ada qobliyah duhur, ba'diyah duhur. Istirahat sebentar ada asar, qobliyah asar, ada zikir sore. Istirahat sebentar ada maghrib, qobliyah maghrib, ba'diyah maghrib. Istirahat sebentar ada isya, qobliyah isya, ba'diyah isya. Istirahat sebentar ada sholat tahajud, kembali lagi subuh. Padat nggak kira-kira? Luar biasa padatnya. Ini belum bicara masalah takziah, belum bicara masalah ziarah kubur, jenguk orang sakit, bakti orang tua, hadir majelis ilmu, belum kita bicara nih. Itu udah padat. Ngapain buat ibadah yang tidak ada sunnahnya? Anggaplah kalau anda bilang yang sudah bidah hasanah, terserah anda deh. Tapi sunnah ini ada. Kerjain ini nih, habisin waktu di sini. Ini aja sudah padat sekali, gitu kan? Kalau kita lalaikan ini, kita buat ibadah yang tidak ada panduannya, pasti akan tertinggal yang ada panduannya, kan gitu. Nggak mungkin dua perbuatan bersatu dalam satu kegiatan, kan? Pasti akan berpisah. Tidak mungkin orang makan dan tidak makan, nggak mungkin. Pasti salah satunya, gitu kan? Nggak mungkin orang berdiri dan duduk, pasti dia berdiri atau duduk. Nggak bisa bersatu. Maka seperti itu, sibukkan diri dengan sunnah maka akan aman. Saya tutup teman-teman sekalian dengan salah satu contoh ibadah ini. Ibadah yang paling sering dibahas, kalau pengalaman saya dalam pengajian, itu masalah doa. Salah satu substansial ibadah ini doa. Doa ini artinya curhat, bahasa sederhananya. Sampaikan hajat kita kepada Allah. Allah nikmatnya nggak pakai operator, langsung saja, tinggal puji minta, selesai. Minta apa saja, yang penting tidak haram maka dikasih sama Allah. Tapi yang sering muncul pertanyaan begini, Ustadz, dari mana saya tahu kalau doa saya sudah diijabah sama Allah? Saya sudah berdoa nih. Dari mana saya tahu sudah diijabah? Maka jawabannya begini teman-teman sekalian. Allah Subhanahu wa taala mendatangkan jawaban doa dalam bentuk sinyal. Ini bahasa saya pribadi ya. Dalam bentuk sinyal. Misal gini. Ya Allah sembuhin saya. Apakah Allah akan lemparin obat dari langit? Baik. Ya Allah mudahin jodoh saya. Apakah Allah lempar manusia dari langit? Ya Allah mudahin rezeki saya, apakah Allah akan lemparin duit dari langit? Enggak. Lalu bagaimana saya tahu kalau saya diterima doa saya Ustaz? Datang dalam bentuk sinyal. Sinyal. Jadi misal gini, ya Allah sembuhin saya. Kita sudah rengek sama Allah, menangis sholat tahajud, Allah sudah ijabah. Dari mana kita tahu diijabah? Besok ternyata kita konsultasi dengan, bukan nih, kedatangan tamu di rumah misalnya, ini contoh saja. Kemudian kita ngobrol-ngobrol umum lah, tiba-tiba sempat ngobrolin masalah penyakit kita nih. Lalu teman kita tuh bilang, oh setahu saya ada dokter yang bagus di sana. Kita ke dokter itu, konsultasi cocok, resepnya cocok, sembuh. Pertanyaannya, dokter sama resep yang sembuhin? Demi Allah bukan. Itu jawaban doa kita. Sinyalnya di situ. Kalau kita tidak dapat kesembuhan dari Allah, mau dokternya spesialis dari manapun, obatnya semahal apapun tidak akan sembuh. Kita minta jodoh, Allah bukakan sinyal. Tiba-tiba ada kecenderungan, ada orang yang nawarkan dan seterusnya. Jadi salah kalau orang nyalain Allah. Jodoh saya belum datang-datang. Berapa banyak orang yang Anda tolak coba? Hah? Datang putih ditolak, hitam ditolak, pendek ditolak, tinggi ditolak. Ini mau nikah sama siapa? Manusianya yang rewel. Bahkan subhanallah, Allah manja dia. Datang ini, nggak mau hitam. Baik, ada tiba-tiba yang mulai sedikit sawo matang berubah. Nolak lagi, datang yang putih, tapi kurus. Jadi luar biasa, sampai tua nggak nikah-nikah, gitu kan? Tangkap sinyalnya Allah, ya sudah istikharah 2 rakaat, ya Allah kalau baik pilihkan. Udah, kan gitu. Mudahin rezeki saya, tiba-tiba ada yang tawarin kerja, tiba-tiba ada yang tawarin bisnis, tangkap sinyalnya. Bisnis apa nih? Di mana alamatnya? Berapa modalnya? Bagaimana hitungan laba ruginya? Kita lalu tangkap sinyalnya, kita dapat sinyal itu. Jadi begitu memahami dalam masalah doa. Baik, mohon maaf teman-teman sekalian, saya sering kali diceramah seperti ini, tidak terlalu fokus ke pertanyaan. Maaf ya, saya tidak fokus ke pertanyaan, karena saya berharap Anda pulang bawa ilmu. Kadang-kadang begini pengalaman saya, begitu ada yang bertanya, apalagi kalau di luar tema, seringkali ilmu yang antum bawa ini sudah buyar. Padahal kalau pulang dalam bawa ilmu seperti ini itu sudah luar biasa. Itu jauh lebih baik, tinggal kita praktekin. Pertanyaan kadang kacauin gitu. Nanti tiba-tiba ada yang tanya masalah asuransi, ada yang tanya masalah bank syariah, bank riba, bahasan tentang Allah di mana, gitu kan? Dan sudah kita kasih jawabannya. Maka mohon maaf, saya tidak fokus ke pertanyaan. Kalau masih ada waktu kita jawab. Kalau enggak, maka saya akan tetap fokus materi dan saya tutup ceramah kita ini dengan sebuah kisah tentang hubungan seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala.
Tentu kalau teman-teman yang sudah pernah dengar kisah ini, anggap ini review kembali. Dan ilmu itu kalau direview maka akan lebih baik. Kalau yang belum dengar, alhamdulillah bisa ambil pelajaran darinya, gitu kan. Kisah ini salah satu dari kisah-kisah unik yang pernah diceritain oleh para ulama tentang masalah bagaimana kalau seseorang menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Seorang anak muda di Damaskus datang ke salah satu masjid namanya Masjid At-Taubah. Masjid At-Taubah ini sampai sekarang masih ada di kota Damaskus, dan zaman dulu di zaman tabi'in, udah lama sekali. Ada seorang ulama di situ jadi imam, kemudian dia juga ngajar, ngisi pengajian di situ. Ada satu anak muda datang dari luar kota Damaskus dan melapor kepada imam ini, guru ini, kiai kalau kita ya. Saya keluar datang dari luar kota Damaskus dan saya susah. Boleh nggak saya tinggal di masjid belajar sama anda, tapi saya betul-betul tidak punya duit, nggak punya makanan. Bisa saya hidup bersama anda? Artinya makan, minum sama-sama. Kata syekhnya, boleh, silakan. Tapi kau sabar. Apa yang saya makan kamu makan, apa yang saya minum kau minum. Kata muridnya, baiklah. Lalu setelah 3 bulan tinggal sama gurunya, sudah mulai belajar, dia ikut bersih-bersihin masjid, dia cerita tentang keadaannya. Dia bilang, setelah 3 bulan saya tinggal dengan guru saya ini, saya baru tahu guru saya ini sangat zuhud, luar biasa. Orangnya sangat mendahulukan akhirat dari dunia, gitu kan. Nah, dia kalau ada makanan dia makan, kalau nggak ada dia puasa, nggak minta-minta sama orang. Hari ini kebetulan hari ketiga yang kami tidak punya makanan. Kami sahur 3 hari puasa, sahur, minum air sama minum segelas air dengan sebutir kurma, buka puasa juga begitu. Ini hari ketiga, saya sangat lapar. Sebagian ulama yang menanggapi kisah ini mengatakan mungkin kebetulan puasa Ayyamul Bid 3 hari setiap bulan, dan memang dia lapar sekali hari ketiganya. Dia bilang, saya sangat lapar, tapi guru saya masih kuat, dia lagi ngisi pengajian. Dia bilang saking laparnya, saya nggak konsentrasi lagi nangkap materi, dan saya tekan perut saya agar rasa laparnya berkurang. Dalam kondisi saya lagi bingung dengan rasa lapar saya ini, maka syaitan membisikkan dalam hati saya, hai anak muda, mungkin sekarang sudah halal bagi kamu untuk mencuri makanan. Kalau tidak kau akan mati. Lalu teruslah godaan syaitan datang kepada saya sampai saya terfikir mencuri makanan. Maka saya pun, dia bilang, jadi zaman dulu itu tembok masjid sama rumah orang dempetan. Dan tembok dulu zaman dulu itu pohon kurma ditebang atasnya, ditebang akarnya, ditancapin. Lalu didempetin satu sama lain, jadi tembok. Jadi dempet sama rumah orang. Dia bilang, saya pun naik dinding masjid, kemudian saya lihat rumah pertama sebelah masjid. Saya temukan di situ ada 3 orang wanita muslimah yang tidak pakai jilbab, lagi nunun kulit domba. Lalu saya alihkan pandangan saya tahu nggak boleh lihat yang bukan mahram saya, dan itu bukan tujuan saya sangat lapar. Dia bilang, saya pindah ke rumah kedua. Rumah kedua ini kebetulan atap rumahnya orang juga pada saat itu dari pelapa-pelapa kurma. Jadi ada celah-celah bisa dilihat, gitu kan. Dia bilang, saya lihat rumah itu kosong dan ada bau masakan. Karena laparnya saya turun dari atap, saya masuk ke dapur, kemudian saya temukan ada panci lagi dipakai masak dengan kayu bakar. Dia bilang, dalam kondisi saya melihat itu, saya buka pancinya, ternyata ada 2 buah terong yang sudah matang. Saya ambil salah satunya, saya makan. Sementara saya makan buah itu, lagi saya kunyah, sebelum saya telan, dia bilang, maka tiba-tiba iman saya kepada Allah muncul. Dia bilang, saya tiba-tiba berpikir, subhanallah, syaitan maha suci Allah, syaitan berhasil membuat saya melakukan 3 dosa sekaligus. Masuk rumah orang tanpa izin, dosa. Mencuri, mengambil terong itu dosa. Dan saya sedang memakan yang haram, 3 dosa. Maka dia bilang, tidak mungkin Allah, ini keyakinannya, tidak mungkin Allah membuat saya mati kelaparan karena meninggalkan yang ia haramkan. Lalu dia bilang, saya lepaskan dari mulut saya yang tinggal saya telan tadi, gumpalan terong itu ke lantai masjid, lalu saya pulang ke lantai itu, lalu kemudian ke lantai rumah itu, kemudian saya balik ke masjid. Dia bilang, saya balik ke masjid, saya lagi masih pengajian, saya tidak bisa tangkap apa yang dibahas, sampai bubar pengajian. Waktu lagi bubar, saya masih duduk di kursi, saya duduk di salah satu tiang masjid, ada satu perempuan datang bercadar, mendekati saya lagi bicara, saya tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Gak lama kemudian saya mengangkat kepalanya, menuju ke arah saya, lalu memanggil, sini ya muridku. Lalu saya mendekat, ditanya oleh syekh saya, apa kau sudah menikah? Kata muridnya, belum. Ditanya, apa kau ingin menikah? Kata anak muda ini, saya diam, nggak bisa nyaut. Yang kedua, apa kau ingin menikah? Dia diam. Yang ketiga, apa kau ingin menikah? Dia diam. Lalu kata anak muda ini, yang keempat atau syekh saya tanya, saya jawab. Saya bilang, syekh, anda tahu, setelah Allah subhanahu wa ta'ala, hidup saya bergantung pada anda. Apa yang anda makan, anda minum, saya juga makan dan minum. Sekarang sudah 3 hari kita nggak makan, cuma sahur dengan air putih sama sebutir kurma, buka puasa juga begitu. Maka sekarang bagaimana saya kalau nikah, hidupkan istri saya? Kata syekhnya, ini wanita di sebelah saya yang bercadar baru saja selesai masa iddah meninggal suaminya.
4 bulan 10 hari. Dan ditinggalkan harta yang cukup buat dia. Ditinggal harta cukup buat dia. Dia takut khawatir karena masih muda fitnah. Dia ingin saya carikan jodoh. Saya anggap kamu cocok. Kamu mau? Dia bilang iya. Perempuan tanya mau? Iya. Dikeluarkan kendi dari kamar syiahnya, dijadikan mahar. Panggil walinya perempuan, panggil saksi 2, dinikahkan. Seketika pada saat itu. Selesai menikah karena selama ini numpang di masjid, kata syekhnya, sekarang kau boleh tinggal sama istrimu, pulanglah. Lalu dia pun bilang, saya pulang sama istri saya. Ini seketika terjadi kisahnya dalam hitungan menit saja. Kemudian dia bilang, saya keluar dari masjid, lewatin rumah pertama yang saya manjat tadi, dia lewatin. Rumah kedua yang saya masuk mencuri, istri saya berhenti. Buka pintunya sambil berkata, masuklah suamiku, ini rumah kita. Rumah yang tadi dia mencuri. Ini kisah nyata. Dia bilang, waktu saya duduk di ruang tamu, kemudian istri saya bilang, wahai suamiku, tadi saya dengar kamu sudah 3 hari nggak makan, lapar nggak? Iya lapar. Istrinya masuk ke dapur, ditemukan apa? Terong. Panci yang terbuka, terong yang sudah digigit. Spontan perempuan dia bilang, siapa yang makan terong saya? Kaget dia. Maka yang terjadi, teman-teman sekalian, laki-laki ini bilang, istriku kesinilah. Demi Allah begini ceritanya. Ceritain dari awal kronologisnya, saya lapar, saya naik, saya turun, dan seterusnya. Dan demi Allah, waktu saya lagi kunyah terongmu, saya tiba-tiba teringat kepada Allah dan takut padanya karena 3 dosa saya lakukan. Masuk rumahmu tanpa izin, saya mencuri terong itu dan saya gigit yang haram, dan masih ada terong itu saya muntahkan di lantai rumahmu. Perempuan ini teman-teman sekalian mengucapkan kalimat, kata para ulama, perlu diukir dengan ukiran emas. Dia mengatakan apa? Wahai suamiku, engkau meninggalkan segumpal makanan haram, itu terong tadi, bisa kamu telan tuh. Lapar. Kata sebagian ulama menanggapi kisah ini, kalau dia telan halal buat dia. Dia akan mati kalau nggak makan, 3 hari nggak makan. Lalu kata perempuan ini, engkau meninggalkan segumpal makanan haram. Allah jadikan makanan itu, panci yang dipakai masak, rumah yang dipakai masak, dan saya pemilik rumah ini jadi milikmu sekarang. Tangkap nggak? Jadi bagaimana hanya karena meninggalkan segumpal makanan haram, Allah jadikan makanan itu, pancinya, rumahnya, perempuan itu jadi milik dia sekarang. Hilang laparnya, dapat rumah, gitu kan? Dapat pasangan hidup, dan luar biasa hanya karena meninggalkan yang haram. Sabda Nabi SAW, "Man taraka syai'an lillah abdalahu khairan min." Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan gantikan yang lebih baik daripada itu. Maka dengan mengenal Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, kita secara otomatis akan mengetahui atau kita akan berbahagia. Baik, silakan. Masya Allah, begitu jelas dan ilmiah penjelasan dari Ustadz. Ustadz, ini udah insya Allah kita pilihkan yang sesuai tema pertanyaannya. Semoga bisa bermanfaat untuk memperdalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana kita bisa mencapai tingkat keyakinan sama seperti kisah-kisah yang Ustadz jelaskan tadi? Syukran. Yang pertama ilmu. Yang pertama ilmu. Tangga dalam agama kita teman-teman sekalian, ilmu akan mendatangkan iman, iman akan mendatangkan amal soleh. Majelis ilmu seperti ini rutinkan. Kalau tidak sempat hadir, dengar pengajian-pengajian para ulama-ulama, para dai-dai. Ilmu itu akan mendatangkan keimanan, keyakinan akan datang. Kalau keyakinan sudah ada, seperti tentu sekarang, kalau kita mau jawab jujur apa adanya, tentu sebelum hadir dan sudah hadir berbeda iman kita, kan gitu. Majelis ilmu atau majelis ilmu mana saja, maka ilmu akan datangkan iman atau keyakinan, keyakinan akan mendongkrak amal soleh, kita akan lebih rajin ibadah. Itu tangganya. Maka saran saya yang pertama adalah untuk memunculkan keyakinan tersebut harus selalu hadiri majelis ilmu. Yang kedua, amalkan ilmu itu. Diamalkan. Dengar tentang fadilah Al-Quran, baca Al-Quran. Tentang fadilah sedekah, amalkan sedekah. Tentang sholat malam, amalkan sholat malam. Tentang ibadah apa saja, amalkan. Jadi dipraktekin ilmu itu. Yang ketiga teman-teman sekalian, bentuk komunitas. Berteman, bersahabat mulai hari ini hanya dengan mukmin atau perempuan dengan mukminah. Jangan lagi berteman dengan orang yang setiap malam di karaoke, di bar, ceritanya tentang pacaran, minum khamar dan seterusnya, itu nggak ada manfaatnya. Ingat, teman-teman akan berpengaruh. Kata Nabi SAW, almaru ala dini khalili, seseorang sesuai dengan agama sahabatnya. Penting sekali. Kalau kita berteman dengan 10 orang perokok, kita tidak merokok misalnya, maka hari pertama, hari kedua kita minimal terbiasa dengan asapnya. Seminggu mereka akan bilang coba aja sebatang. Sebulan kita bisa merokok bersama mereka, setahun mungkin bisa jual rokok. Coba kalau kita tidak bisa ngaji, bodoh, huruf hijaiyah pun nggak tahu, tapi teman kita 10 orang penghafal Al-Quran,
Hari pertama, hari kedua kita malu. Seminggu kita belajar huruf hijaiyah. Sebulan baru bisa ngaji. Setahun hafal Quran bersama mereka. Karena selalu kalau ketemu surah ini, murajaah ayo, sebab turunnya apa, hukum ini, Ustaz sana akan bahas tafsir surah ini, dan seterusnya. Akan seperti itu, berpengaruh. Jangan bilang saya nonton film, saya tidak terpengaruh. Bohong, mata melihat, telinga mendengar. Bagaimana caranya? Ini semua connect ke hati. Nggak ada ceritanya. Tutup pintu-pintu itu semua, karena itu akan berpengaruh. Satu kisah dari orang yang biasa berbuat zina setiap malam, dia ceritakan, kita dengar, itu sudah cukup membuat kita rusak sampai meninggal. Kalau dia cerita tentang zina, dia pengalaman, kita tertarik, kita lakukan, itu akan menjadi seperti bola salju yang akan kita lakukan terus. Satu kisah orang saleh kita hadir di majelis ilmu seperti ini cukup bisa mengubah hidup kita jadi baik sampai kita meninggal. Maka bentuk komunitas setelah majelis ilmu, gitu kan? Amalkan ilmu itu dan bentuk komunitas, insya Allah akan baik. Baik, kemudian Ustadz, bagaimana cara mengingatkan saudara yang masih percaya dukun atau ramalan dukun, tapi mereka mengatakan kita tetap minta pertolongan ke Allah kok, tapi lewat dukun? Syukran. Ini dukun ini, ya, dukun harus diubah dulu istilahnya di Indonesia ini. Jangan dibilang orang pintar, tapi orang tidak pintar. Dari sekarang ubah. Orang tidak normal, bukan paranormal. Begini rasionalnya teman-teman sekalian. Ini bukan saya sedang menghina, bukan. Banyak teman-teman kita yang berprofesi dukun ini tidak faham kalau mereka itu manusia, dan manusia itu di atas jin. Kita ini khalifah. Semua jin asalnya takut dengan manusia, semua jin. Dan semua manusia punya potensi lebih daripada jin. 124.000 nabi yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla, diantaranya 313 rasul, semua dari manusia, nggak ada satupun dari jin. Jin cuma tahu belajar dari manusia. Kita khalifah, memang kita pemimpin. Jadi asalnya begitu. Manusia banyak tidak faham ini. Apa yang mereka lakukan? Awal turunnya surah jin, ayat 1 sampai ayat 17, itu ada sebab turunnya. Orang-orang Arab jahiliyah dulu, disebutkan oleh Nabi SAW, mereka terbiasa kalau mengadakan perjalanan safar, lalu mereka turun di sebuah lembah. Maka yang dilakukan adalah pimpinan kafilah itu, pimpinan perjalanan itu membawa setengah bekal mereka ke tengah-tengah lembah, lalu berkata, wahai penjaga lembah, ini setengah bekal kami, jangan ganggu kami. Allah mengatakan, fazaduhum rahaqa, maka setan-setan yang ada di sekitar lembah itu tambah ganggu mereka. Awalnya setan nggak mau ganggu. Setan itu begitu lihat manusia sebenarnya takut. Apa yang teman-teman kita yang kena fitnah dukun ini, yang mereka lakukan, mereka datang ke gua, datang ke pinggir pantai, bersemedi, panggil-panggil, wahai penjaga lembah, wahai apalah gunduruwo atau apa istilahnya, gitu kan? Dipanggil-panggil, ini nggak ada. Ini semua ciptaannya Allah, gua, gunung, laut, ini Allah ciptakan, malaikat jaga semua. Lalu apa yang terjadi? Setan-setan yang lewat di situ lihat nih orang. Loh, ini orang kok panggil-panggil setan nih. Hari pertama dibiarin, nggak berani setannya. Hari kedua dibilangin, tapi karena orang ini sudah 3 hari bersemedi, nggak makan, nggak minum, ini benar-benar nih. Keluar suaranya, ya mau apa? Saya mau ilmu kebal, boleh. Perhatikan, setan karena bodohnya, mereka bodoh sekali. Mereka di bawah manusia, tapi mereka membodohi manusia ini karena manusia ini lebih bodoh. Ngikutin. Ibaratnya begini, anak SD, maaf, teman-teman lagi kuliah, sakit kepala, lewat di jalan, ada anak SD lewat. Dek, sebentar dek, saya sakit kepala, obatnya apa? Anak SD bilang, minum kencing saya kak. Bodohnya anak kuliah bilang apa? Iya, sini kencing kamu. Apa yang setan bilang? Minum darah ayam, makan kotoran ini. Dibodoh-bodohin manusia, diiyakan sama dia. Subhanallah. Ini pemahaman karena tidak paham fitrahnya. Dimanapun kita jalan, kita khalifah. Manusia itu kata ulama berada dimanapun makhluk Allah yang lain pergi. Biar singa, harimau, itu kalau kita ada pembebasan lokasi, mau ular, mau apa, pergi semua tuh makhluknya Allah yang lain. Tahu ini khalifah yang datang, pemimpin mereka. Asalnya begitu manusia. Tapi kapan dia takut selain daripada Allah, digunakan oleh syaitan untuk itu. Jadi nggak boleh, gitu kan? Ini awalnya mereka tidak paham. Baru itu mereka kasih sesajen, padahal sebenarnya Allah SWT tidak butuh sesajen. Tinggal minta kepada Allah, ibadah, sujud, Allah kasih. Lebih sederhana.
Mereka enggak, kadang-kadang untuk satu hajat saja itu sudah luar biasa sajiannya. Udah macam-macam, perbuatan kufur semua dan perbuatan semua menghina diri dia. Ingat, ada hadis Nabi SAW teman-teman sekalian. Baik yang sudah kena masalah dukun ini atau tadi orang-orang yang percaya pada dukun itu. Kata Nabi SAW, waktu itu hadis Bukhari ya, pernah lagi satu malam lewat meteor jatuh. Kita biasa lihat meteor ya. Apa keyakinannya di Indonesia kalau lihat meteor? Ada yang bilang ini berarti ada rezeki yang datang. Berdoa, ada yang buka dompetnya katanya duitnya jadi banyak nanti. Dan beragam macam khurafat yang enggak ada. Lihat Nabi SAW ajarkan kepada kita hadis wahyu. Waktu lewat meteor Nabi bilang kepada para sahabat, apa yang kalian katakan di zaman jahiliyah kalau lihat begini? Kata para sahabat, ya Rasulullah kami yakin kalau ada meteor begini berarti hari ini pada saat itu lahir atau meninggal tokoh masyarakat. Ada satu tokoh masyarakat yang lahir atau meninggal. Kata Nabi SAW, ketahuilah ini meteor ini sebabnya. Kata Nabi SAW, kalau Allah Subhanahu Wa Taala ingin menentukan keputusan besok terjadi apa di bumi, jadi ini malaikat-malaikat pun tidak tahu nih besok terjadi apa. Allah sampaikan kepada mereka. Allah sampaikan kepada para pemikul arsh, malaikat 8 pemikul singgasananya Allah. Lalu mereka pun bertasbih, para pemikul arsh bertasbih. Tasbih mereka didengar oleh malaikat di langit ke-7. Malaikat yang ke-7 bertasbih. Tasbihnya didengar oleh malaikat ke-6. Malaikat langit ke-6 bertasbih. Langit ke-5 mendengar, langit ke-5 bertasbih, langit ke-4 mendengar tasbih sampai langit pertama, semua bertasbih. Lalu 7 lapis langit ini malaikatnya semua bertanya kepada malaikat pemikul arsh, apa yang Tuhan kita ambil keputusan? Lalu malaikat pemikul arsh menyampaikan, besok hujan di sana, besok si fulan mati, besok ini semua termasuk kadar oksigen, kadar air, segala-galanya, semua perputaran alam semesta disampaikan pada saat itu. Kata Nabi SAW, syaitan-syaitan ini bersusun-susun sampai ke langit pertama. Lalu mereka coba mencuri informasi, oh di sana hujan, di sini di sini si fulan mati, dicuri sama dia. Lalu kata Nabi SAW, Allah menyiapkan malaikat-malaikat yang memanah mereka dengan panah-panah api yang diambil dari serpihan bintang-bintang. Jadi bintang diambil, dijadikan anak panah tuh sama malaikat untuk memanah setan-setan itu. Dan itulah meteor itu. Jadi serpihan yang dihantamkan ke syaitan. Bukan saatnya berdoa pada saat itu, bukan penyebab datangnya rezeki, tapi itu fenomena yang Allah tunjukkan fakta. Ternyata memang ada malaikat yang sedang menyerang syaitan, kan gitu. Maka kata Nabi SAW, berantakanlah syaitan-syaitan itu. Ada yang kena maka terbakar, dan ada di antara mereka yang sempat lari pulang, lalu mereka kembali ke partner-partner mereka dari dukun-dukun, dan mereka menyampaikan dari 100 berita itu 99 dusta, satu saja yang benar, gitu kan. Dan bodohnya manusia mengiyakan itu. Nah ini ketidakfahaman mereka. Maka ini jawaban saya kepada orang-orang yang masih jadi dukun, dan jawaban saya juga untuk orang-orang yang masih percaya pada dukun itu. Makanya kata Nabi SAW, siapa yang percaya, siapa yang bertanya, dukun, peramal, penyamun, apa saja istilahnya, bertanya, tidak percaya, cuma tanya, coba ramal tangan saya, alis saya lah, apalah macam-macam, maka tidak diterima sholatnya 40 hari ke belakang. Jadi nggak usah tanya lagi, Ustaz saya masih sholat nggak? Ini bukan ke depan, ke belakang yang sudah dikerjakan dihapus 40 hari. Ruginya luar biasa. Hadis yang lain, siapa yang bertanya pada dukun, peramal, penyamun dan percaya, maka dia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Jadi nggak boleh. Memang nggak boleh percaya, apalagi percaya kepada syaitan-syaitan yang memang lebih rendah daripada manusia. Mungkin terakhir dari Ahwat, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, apa perbedaan antara cobaan dan azab Allah? Ada tema saya di YouTube itu judulnya Mutiara Musibah dan Cobaan. Itu panjang lebar saya jelaskan 2 jam lebih, tapi saya berikan gambaran begini. Kalau cobaan berarti sesuatu yang datang kepada individu, dan ini pasti datang kepada orang beriman atau orang kafir. Allah mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir Al-Baqarah 155 ya, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Kami pasti akan uji kalian dengan sedikit rasa takut, rasa khawatir, kekurangan harta, kekurangan hasil panen,
dan sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar, gitu kan. Ini akan datang kepada orang beriman dan orang-orang kafir, semua sama. Ada yang namanya yang lain, yang lebih besar, musibah. Cobaan lain ya, cobaan itu individu. Musibah ini datang hampir merata kepada seluruh masyarakat. Gempa, tsunami, banjir, kan gitu. Penyakit yang menular merata. Nah ini semua bencana. Kalau bahasa Indonesia bencana ya, bahasa Arabnya musibah. Nah musibah ini itu akan datang karena penyebabnya dosa. Kalau tadi ya, ada dosa, tidak ada dosa, akan datang cobaan itu. Kalau orang beriman untuk meninggikan derajat mereka dan membersihkan dosanya. Kalau orang kafir atau orang fasik agar mereka kembali ke jalan Allah, gitu kan. Kalau musibah tidak, karena dosa. Pasti karena adanya dosa maka mendatangkan bala. Akan mendatangkan bala. Jadi seperti itu, ya, memahaminya. Saya datangi kemarin teman-teman kebetulan dipanggil tabligh akbar di Aceh. Di salah satu kabupatennya, saya sempat bilang, ini sebagai penutup ya, saya sempat bilang waktu itu, kenapa akhi, saya tanya panitia yang undang saya, kenapa perbuatan apa yang antum lakukan di sini yang merata, umumnya orang semua lakukan, tapi kayak tidak dianggap sebuah pelanggaran, atau orang tahu pelanggaran tapi didiamin. Karena musibah tsunami nggak mungkin datang kalau dalam pemahaman agama, nggak mungkin tanpa dosa yang merata, nggak mungkin. Itu udah jelas. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Tuhan kalian Allah tidak mungkin membinasakan satu negeri sementara masyarakatnya berbuat kebaikan, nggak mungkin. Ada pelanggaran tuh. Dalam hadis Bukhari kata Nabi SAW, kalau sebuah maksiat merata, maka Allah datangkan juga bencana yang merata. Semua kena. Ummu Salamah mengatakan, ya Rasulullah, kami akan ditimpa musibah merata walaupun ada orang soleh. Kata Nabi SAW, iya, kalau kesalahan itu lebih banyak, lebih merata daripada kesolehan. Jadi lebih banyak orang yang berbuat salah. Jadi kalau satu komplek 15 rumah misalnya, ada 13 rumah ahli maksiat, 2 baik, itu bisa kalau perampok masuk semuanya dirampok, termasuk rumahnya orang soleh itu. Karena lebih dominan jumlah orang yang buruk daripada orang yang baik, seperti itulah. Lalu saya bilang, kira-kira apa akhi? Kebetulan saya berada di Kabupaten Melabu, di salah satu kabupaten yang paling parah waktu tsunami, rata semua itu, dan semuanya hilang habis. Sekarang Masya Allah sudah terbangun kembali. Dia bilang, kebetulan masyarakat asli sana, mereka bilang, Ustaz, mungkin pada saat itu kebetulan terjadi Desember, dan masyarakat waktu di kampung ini itu menjelang tahun baru, padahal ini tahun baru Masehi ya, menjelang tahun baru itu mereka buat acara, dan sampai pada tingkat di pinggir pantai sudah banyak tari striptease, orang telanjang. Saya kaget, masyarakat asli Aceh terkenal muslim striptease. Dia bilang iya, orang asli sana bilang iya, dan banyak itu merata, orang-orang pada datang nonton, mereka kayak terima duit, jadi kayak diskotik dipindahin ke pinggir pantai. Itu merata, dan itu beberapa hari sebelum tsunami. Ini satu. Saya bilang ada yang lain. Dia bilang di sini kebiasaan masyarakat kalau Idul Fitri, kalau Ramadan, mereka nggak nelayan kan pinggir pantai. Mereka nggak turun, nggak nelayan, jarang, sedikit sekali. Tapi kalau habis Idul Fitri, mereka buat suka sesajen. Sesajen ini ditaruh di batang pisang, kemudian ditaruh makanan-makanan di atasnya, termasuk makanan sudah masak, diceburin di lautan. Saya bilang, untuk siapa? Untuk apa dikasih sesajen? Ya supaya untuk menjaga laut, supaya tidak diganggu kapalnya lagi kalau nanti turun. Ini perbuatan syirik, dan itu merata. Dan subhanallah mereka bilang sambil bercanda, kami sekarang sudah paham sunnah Ustaz, dulu kami belum paham tuh. Sesajen-sesajen itu subhanallah waktu dicemplungin di lautan, ditaruh di atas lautan, itu di pinggir sana itu ada anak-anak kecil yang berenang-berenang, memang sengaja nunggu sesajen. Sampai sana diambilin ayamnya, diambilin boy, dimakan sama mereka, tapi tetap aja dilakukan oleh orang-orang tuanya. Subhanallah, kesyirikan merata. Dan itu kemudian saya bilang, ada yang lain nggak? Dia bilang, ini Ustaz yang kami tahu. Dia bilang, betul. Saya bilang sama mereka, betul nggak yang saya bilang nih? Yang saya tahu selama ini, saya survei waktu terjadi tsunami, ke banyak teman-teman Aceh saya tanya, ada nggak dosa yang merata? Mereka bingung jawabannya apa ya, karena semua dosa yang dilakukan, kalau ada zina ada juga di Jakarta, ada juga di mana-mana. Tapi kira-kira yang merata apa nih, yang orang tidak anggap dosa? Terus saya bilang, kira-kira daun ganja yang dikonsumsi, yang dilarang oleh secara internasional itu, oleh masyarakat Aceh dianggap salah nggak?
Umumnya jawaban teman-teman di sana, oh memang enggak, karena dipakai dicampur di sayuran untuk lempekin daging, gitu kan, lembutin daging untuk di sayuran, dan memang lebih enak rasanya. Sementara daun ganja sudah masuk secara internasional kelasnya narkotika, sama dengan khamr, merata umumnya masyarakat pakai. Saya bilang, lihat, ini masalahnya nih. Jadi kalau ada yang tanya kenapa Aceh mayoritas muslim tapi dihukum sama Allah, masalahnya ada dosa yang merata. Jadi kita harus paham masalah-masalah seperti ini. Musibah akan datang kalau datang merata dan tidak ada yang luruskan, gitu kan? Kalau cobaan akan datang secara individu. Allahu a'lam.